Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luputus Sinta Chandra Krishna dengan NIM 23095111095 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Case-Based Learning 2 Manajemen dan Kesehatan Babi dengan judul Keberadaan Kista Larva Trichinella spp pada daging babi atau Trichinellosis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan latar belakang dari kasus ini. Trichinellosis adalah penyakit zoonotik yang disebabkan oleh cacing parasit nematoda dari genus Trichinella dan pada babi spesiesnya Trichinella spiralis. Cacing ini berpredileksi pada jaringan otot inang yang terinfeksi. Beberapa faktor pendukung terjadinya Trichinellosis antara lain pengolahan sampah yang tidak baik di sekitar habitat, kontak dengan hewan lain, atau kanibalisme terhadap babi yang terinfeksi larva Trichinella. Faktor risiko utama dari Trichinellosis adalah konsumsi daging hewan yang terinfeksi dalam keadaan mentah atau setengah matang, sehingga penyakit ini dapat tersebar ke manusia. Gejala khas dari Trichinellosis adalah pembengkakan pada otot dengan kista larva yang tersebar di serabutnya, sehingga tampak butiran-butiran putih pada daging inang ketika dipotong. Adapun tujuan dari pembahasan kasus ini adalah untuk mempelajari hal mengenai Trichinellosis beserta agennya, mengedukasi hal mengenai Trichinellosis beserta agennya, mengetahui permasalahan yang umumnya terjadi di peternakan babi, memberikan solusi yang tepat terkait permasalahan, serta memberikan cara pencegahan dan pengendalian guna memutus rantai penyebaran. Untuk permasalahannya, ada seorang peternak babi mengamati perilaku salah satu babi selama beberapa minggu. Terlihat adanya penurunan performa pada babi tersebut. Setelah melakukan pengecekan darah, diduga babi tersebut positif Trichinellosis karena hasilnya berupa peningkatan jumlah eosinofil, laju endap darah yang tinggi, dan kadar enzim kreatin kinase yang meningkat karena adanya kerusakan pada jaringan otot. Setelah babi mati, ditemukan titik-titik putih pada jaringan otot yang dibelah. Lalu ada pembahasan kasus yang mencakup Trichinella spiralis, gejala, dan penyebab umum dari Trichinellosis. Trichinella spiralis adalah parasit nematoda vivipar yang menyebabkan penyakit infektif yaitu Trichinellosis. Cacing ini dikenal sebagai cacing gelang karena bentuknya silinder memanjang dan umumnya melingkar. Infeksi Trichinella spiralis memiliki gejala yang kurang terlihat pada inang atau bersifat subklinis. Tetapi gejala yang umumnya terlihat yaitu demam ringan, penurunan nafsu makan dan berat badan secara berkala, dan babi ribut akibat mialgia. Ketika babi dipotong, maka akan terlihat butiran-butiran putih tersebar pada jaringan otot, baik di masseter, diafragma, atau organ dalam seperti usus. Faktor pendukung terjadinya Trichinellosis antara lain lemahnya penerapan biosecurity, terdapat faktor parasit seperti tikus yang populasinya tidak dikendalikan, pemberian pakan yang sembarang, mengabaikan pemberian obat cacing, dan ketika adanya babi yang kanibal terhadap babi yang terinfeksi Trichinella spiralis. Untuk siklus hidupnya, Trichinella spiralis berawal dari inang yang mengonsumsi daging terinfeksi larva Trichinella spiralis. Kemudian larva tersebut menuju usus halus untuk berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa betina akan bertelur setelah kawin dengan cacing dewasa jantan. Kemudian, larva yang baru menetas akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Setelah itu, larva masuk ke dalam jaringan otot inang berupa kista larva yang tampak berwarna putih. Apabila infeksi sudah sangat parah, maka akan terjadi kematian jaringan yang dapat menyebabkan kematian pada inang. Baik, karena kita mengangkat kasus, maka kita harus memberikan solusi. Solusi yang saya akan berikan adalah untuk babi dan manusia karena penyakit ini bersifat zoonotik. Yang pertama adalah memberikan obat cacing albendazole untuk babi setiap 2 bulan sekali, sedangkan mebendazole untuk kasus infeksi pada manusia. Yang kedua, berikan obat antiinflamasi non-steroid sesuai dengan arahan dokter hewan untuk kasus infeksi pada babi, dan dokter untuk kasus infeksi pada manusia. Yang ketiga, mengendalikan populasi vektor di sekitar ternak, salah satu contohnya adalah tikus. Yang keempat, hubungi dokter hewan untuk kasus infeksi pada babi dan dokter untuk kasus infeksi pada manusia setiap ada perubahan gejala. Untuk pencegahan yang pertama yaitu pada babi, yang dimana tidak memberi ternak
babi pakan sembarangan seperti sampah, bangkai, dan bahan busuk. Yang kedua, selalu beri obat cacing setiap 2 bulan sekali. Yang ketiga, terapkan biosecurity kandang untuk memutus rantai penularan. Yang keempat, selalu waspada apabila ada babi yang menunjukkan gejala terinfeksi Trichinella spp. Dan yang kelima, rutin memanggil dokter hewan untuk memeriksa kondisi kesehatan ternak. Untuk pencegahan pada manusia, yang pertama, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, tidak mengonsumsi daging atau produk hewan lainnya dalam keadaan tidak sepenuhnya matang, baik mentah atau setengah matang. Yang ketiga, pilih daging atau produk hewan lainnya dengan bijak. Pilihlah kualitas yang baik. Yang keempat, selalu simpan daging di dalam freezer dengan suhu minimal minus 15 derajat Celcius dan masak daging hewan dengan suhu minimal 71 derajat Celcius hingga matang sempurna. Yang kelima, menerapkan edukasi terhadap sesama masyarakat mengenai bahaya trichinellosis agar lebih waspada. Dan kesimpulan dari pembahasan ini adalah Trichinella spiralis merupakan parasit nematoda penyebab penyakit infektif trichinellosis. Infeksi Trichinella spiralis memiliki gejala yang bersifat subklinis, tetapi gejala yang umumnya terlihat yaitu demam ringan, penurunan nafsu makan, dan berat badannya secara berkala, serta mialgia. Solusi yang dapat diberikan untuk memecah masalah ini antara lain pemberian obat cacing, obat antiinflamasi non-steroid, melakukan pengendalian vektor, dan konsultasi ke dokter hewan. Sedangkan pencegahan yang dapat dilakukan adalah tidak memberi ternak babi makan yang sembarang, selalu beri obat cacing setiap 2 bulan, menerapkan biosecurity kandang, selalu waspada terhadap gejala trichinellosis, rutin memanggil dokter hewan untuk visit kandang, dan melakukan edukasi terhadap masyarakat luas akan bahaya trichinellosis pada ternak dan manusia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai sumber. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.